60 pemicu peperangan. Malam berlalu dan berganti fajar. Keenam wanita kekasih Bu Wan Mei akhirnya membuka mata satu persatu. Saat membuka mata, pandang mereka berenam mencari keberadaan kekasihnya, dan melihat kekasihnya sedang tertidur pulas dengan tengkurap. Loi Anti segera menindih punggung Bu Wan Mei, dan disusul kelima wanitanya. Uhuk, uhuk. Bu Wan Mei terbatuk-batuk saat dadanya terasa sesak. Bangun, sudah siang ini. Bisik Loi Anti dengan menjilat daun telinga Bu Wan Mei. Masih ngantuk. Merasa jika Bu Wan Mei tidak mau bangun, keenam wanita itu menganggukkan kepala. Segera keenam wanita itu melucuti pakaian Bu Wan Mei. Hei, hei, apaan? Gerutu Bu Wan Mei saat pakaiannya dilucuti oleh kekasihnya. Ia segera terlentang sambil melihat wajah keenam kekasihnya yang usil. Wow, apa itu? Gelang yang bagus. Seru Ming Liling saat melihat diagram penyerap api yang berbentuk arloji. Semua wanita segera melihat pergelangan tangan kanan Bu Wan Mei. Dari sorot mata mereka, jelas ingin memiliki benda yang melingkar di pergelangan Bu Wan Mei. Bu Wan Mei hanya cemberut saat tubuhnya hanya menggunakan cel 4 nadal 4 meter saja. Tapi keenam kekasihnya menjadi tertarik dengan diagram ini. Namun, Bu Wan Mei menyeringai mesum saat di otaknya muncul keinginan binatang buas. Kalian mau ini? Ujar Bu Wan Mei sambil memamerkan diagram penyerap api yang bagi mereka terlihat seperti gelang. Keenam wanita itu menganggukkan kepala, dan membuat Bu Wan Mei tersenyum. Buat diriku puas dulu. Nanti aku buatkan benda sepertiin. Buk. Aduh. Buk. Aduh. Segera keenam wanitanya memberikan pukulan kasih sayang. Setelah puas mereka meninggalkan Bu Wan Mei yang tersenyum bahagia. Udah puas, kata Ming Mei sambil berlalu menuju kamar mandi. Merasa tidak dihiraukan, Bu Wan Mei hanya tersenyum dan memakai pakaiannya. Lalu dikeluar dari kamar tidur dan duduk di meja makan. Bu Wan Mei menuangkan teko air teh hangat di dalam cangkir. Sambil menyesap teh hangat, Bu Wan Mei membuka mata langitnya dan melihat banyak orang berdatangan di Akademi Langit Abadi. Salah satunya adalah Penatua Agung beserta Raja Han dan rombongannya. Bu Wan Mei telah sadarkan diri kemarin. Aku mendapatkan informasi dari Balai Penegak Hukum. Semoga anak itu mau membantu menangani jalur perbatasan. Kini serangan dari kedua kerajaan Huang dan kerajaan Rubah Bulan semakin gencar. Ujar Penatua Agung sambil berdiri di ujung kapal angkasa yang melaju dengan kecepatan tinggi. Semoga saja. Anak itu luar biasa. Usia 12 tahun sudah mencapai tingkat Sein level puncak. Aku harap kedua putriku bisa dekat dengannya. Sahut Raja Han yang berdiri berjajar dengan Penatua Agung dan pemimpin akademi. Mereka kebetulan telah selesai menyelidiki musnahnya klan Ming, dan hanya menyisakan patriark klan yang saat ini masih pingsan, dan beberapa penduduk kota yang selamat dari pertempuran itu. Tiba-tiba, di balik pakaian Raja Han ada getaran. Buru-buru ia mengeluarkan benda yang bergetar itu. Benda yang bergetar itu adalah token giok komunikasi. Yang mulia, Kerajaan Huang telah kehilangan 2 putra mahkota tadi malam. Mereka mengira jika pelakunya adalah Kerajaan Han. Raja Huang Hakyun mengerahkan 100.000 lebih prajurit Ponieks. Perkiraan mereka akan tiba di perbatasan dalam waktu paling cepat 5 hari. Sekian laporan. Sialan. Siapa yang menculik kedua putra mahkota Kerajaan Huang? Umpat Raja Han yang marah jika kerajaannya dituduh oleh pihak Kerajaan Huang.
Suara yang memberikan laporan adalah mata-mata yang berada di wilayah kerajaan Huang. Setiap kerajaan selalu memiliki mata. Mata yang selalu memberikan informasi terkait musuh mereka. Sabar, Yang Mulia, kata Penatua Agung dengan memegang pundaknya. Lanjutnya, ini mungkin siasat mereka untuk mendapatkan dukungan dari Akademi Pedang Surga. Mereka tahu jika wilayah kita kehilangan dukungan. Aku akan coba berkomunikasi dengan Penatua Agung Pedang Surga. Ujar Penatua Agung yang tampak tidak panik seperti Raja Han. Dia segera mengeluarkan token giok komunikasi. Demikian juga dengan Raja Han. Ia segera membalas laporan dari matanya. Salam, saudaraku. Aku Long Wenhua. Maafkan aku yang mengganggu kedamaianmu. Ini terkait hilangnya putra mahkota kerajaan Huang. Apa benar kedua putra mahkota Raja Huang Hakyun telah diculik oleh seseorang? Ucap Penatua Agung kepada Penatua Agung Pedang Surga melalui token giok komunikasi. Pemimpin akademi terlihat merenung dengan kejadian ini. Wang Kaibo merasa semua hal terkait dengan satu orang. Tapi dia masih ragu-ragu untuk menuangkan pemikirannya. Tidak berselang lama, token giok komunikasi milik Penatua Agung bergetar. Dan terdengar suara balasan dari Penatua Agung Pedang Surga. Benar. Dan aku mengizinkan Raja Huang untuk melakukan tindakan yang menurutnya benar. Jawaban Penatua Agung yang tampak diramah dengan Penatua Agung. Nada suaranya terdengar sangat tidak senang. Ketiga pimpinan itu juga kesal dengan jawaban Penatua Agung Pedang Surga. Kenapa kalian tidak menyelidiki dulu perihal menghilangnya putra mahkota? Dan bertindak seakan-akan kerajaan Han adalah pelakunya. Bahkan mereka mengerahkan prajurit menuju wilayah barat. Tanya Long Wenhua yang tidak puas dengan balasan dari Penatua Agung Pedang Surga. Kali ini Penatua Agung Pedang Surga tidak segera membalas, dan membuat ketiga pimpinan itu gelisah. Bisa saja hilangnya pangeran kerajaan Huang terkait dengan organisasi Gagak Hitam. Dan kita tahu siapa pendiri organisasi Gagak Hitam. Perkiraanku Sekte Tangan Dewa Dalang di balik penculikan kedua putra mahkota. Kata pemimpin akademi yang mengutarakan isi pikirannya. Raja Han dan Long Wenhua berpikir. Raja Han memegang dagu. Dan Long Wenhua memijat gelabelannya tengah antara kedua alis. Apa motif mereka dengan menculik kedua putra mahkota? Gumam Raja Han. Menebar jala di tengah kekacauan nelayan. Sahut pemimpin akademi. Menebar jala di tengah kekacauan nelayan adalah idiom yang artinya mengadu domba di antara mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak hanya ikan yang terperangkap, tapi nelayan juga terperangkap. Jika Sekte Tangan Dewa tidak didukung oleh tiga kekuatan di benua Jiangsan, sudah sejak dulu aku bubarkan. Dengus Penatua Agung yang terlihat geram akan keserakahan mereka. Tidak perlu penyelidikan. Jejak spiritual kedua putra mahkota mengarah ke arah barat. Kami yakin kalianlah pelakunya. Tiba-tiba suara balasan dari Penatua Agung terdengar. Jawaban itu membuat ketiga pemimpin terkejut. Mereka saling bertukar pandangan. Sialan. Umpat Buan Mei yang mendengarkan obrolan mereka. Meski jaraknya cukup jauh. Segera Buan Mei masuk ke dalam cincin dimensi. Saat dia sedang sendirian. Di saat masuk ke dalam cincin dimensi, ia melihat putra mahkota menyeringai lebar melihat Buan Mei. Mati. Tanpa banyak bicara, Buan Mei melambaikan tangan kanannya. Keras. Keras. Biur. Biur. Segera kepala kedua putra mahkota dipenggal oleh Buan Mei. Kepala mereka terjatuh di kolam 7 warna.
Darah putra mahkota mengalir deras dan bercampur dengan air 7 warna. Tuan, maafkan aku yang ceroboh. Aku tidak menduga jika mereka juga menyimpan jejak spiritual di bola kristal. Ujar Lotus Bau yang merasa bersalah. Karena dirinya melupakan hal yang penting. Tidak masalah Baoer. Ini juga ketidakpahamanku. Ya. Karena aku juga kurang berpengalaman. Jawab Bu Wan Mei yang juga merasa dirinya telah memicu peperangan ini. Episode sebelumnya. Chapter 59 Bangunnya Artefak Alami. Episode berikutnya. Chapter 61 Mencari Bala Bantuan.